Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil wurril muhajjalin imamil muttaqin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Wa qala habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'al muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firashana syad. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, sahabat, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Di minggu yang lalu kita menceritakan bahwasanya kita itu dianjurkan untuk tolong menolong, dianjurkan saling beri memberi. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahadu fa innal hidayah tadhhabu wa haras sudur. Hendaklah kalian saling berhadiah, karena sesungguhnya hadiah itu akan menghilangkan kebencian yang ada di dalam hati. Di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tahadu tahabu. Hendaklah kalian saling berhadiah. Kalau kalian saling berhadiah, maka kalian akan saling cinta mencintai. Kalimatnya hadiah, karena memberi kepada orang lain itu secara umum ada tiga. Ada yang disebut dengan sedekah, ada yang disebut dengan hibah, ada yang disebut dengan hadiah. Nabi membawa hadis ini dengan tahadu, hendaklah kalian saling berhadiah. Apa bedanya? Saya jelaskan dahulu satu-satu. Yang namanya sedekah itu memberi kepada orang yang di bawah kita. Sedangkan hibah memberi orang yang sejajar dengan kita. Sedangkan hadiah berarti memberi kepada orang yang di atas dari kita. Yang Nabi menyuruh apa tadi? Tahadu. Hendaklah kalian saling berhadiah. Jadi kalau kita memberikan kepada orang lain sesuatu, kita beranggapan orang yang kita beri itu lebih baik dibandingkan kita. Kan beda tuh. Kalau kita memberi orang yang kita anggap di bawah dari kita, kadang-kadang mungkin disertai dengan tidak dengan penghormatan yang besar lah. Ya kalau lah memberi pengemis misalnya, itu tidak dengan penghormatan. Karena kita beranggap ini sedekah memberi kepada yang di bawah kita. Tapi kalau kita memberi kepada orang lain dan Nabi membawa dengan hadiah, kalimatnya yang tahadu tadi, hendaklah kalian saling berhadiah, itu menunjukkan selain kita memberi kepada orang lain, kita harus beranggapan bahwasanya orang ini lebih mulia ketimbang kita. Lalu kita tidak akan meremehkan orang yang kita beri. Ini perasaan minimal. Karena orang yang tawadhu itu memang seperti itu aturannya.
Tuh kalau kita melihat di dalam kitab At-Tabaqatul Kubra, Imam Hasanul Basri itu tuh di halaman 29-nya, Imam Hasanul Basri itu berkata, min syartil mutawadhi'i, syarat bahwasanya orang itu dianggap sebagai orang yang tawadhu, orang yang merendahkan diri, ayyakhruja min baitihi, bahwasanya ketika dia keluar dari rumahnya, fala yalqa ahadan, dia tidak berjumpa dengan siapapun orang, illa ra'a, kecuali dia melihat, lahu, bagi orang yang dia jumpai, dia melihat al-fadla alaihi, keistimewaan atas orang itu. Jadi siapa aja. Jadi walaupun misalnya nih, ikamnya orang kaya, tetangga ikam tuh orang miskin, aturannya kan itu ngarannya bersedekah, tapi ikam tidak meremehkan orang miskin yang di sebelah ikam. Ikam tetap beranggapan ini berhadiah dengan orang itu. Lalu orang itu kalau orang berhadiah kan itu dengan penghormatan tadi olah. Nah, maka orang yang dihadiahi itu merasa kada apa-apa, kada merasa terhina. Itu yang nanti akan memunculkan rasa tahabu tadi, saling cinta mencintai. Memang seperti itu aturannya. Kita itu jangan merasa diri kita itu lebih mulia ketimbang orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selain Rasul, beliau guru kala. Saya mau bertanya, murid-murid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut murid Rasulullah? Tidak. Mereka disebut dengan sahabat Rasulullah. Yang lain, Imam Syafi'i itu guru. Murid-murid Imam Syafi'i itu tidak disebut dengan murid-murid Imam Syafi'i, tapi beliau sebut dengan ashabus Syafi'i. Ya lah. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam Syafi'i itu tidak ingin menganggap dirinya lebih mulia ketimbang murid-muridnya. Jadi dibilang kawan aja. Itu namanya apa? Tawadhu tadi. Ketemu orang, perasaan orang lebih istimewa ketimbang kita. Walaupun pada hakikatnya mulia mana antara Rasulullah dengan sahabat Nabi? Ya jelas saja, sahabat Nabi itu murid semuaan dari Nabi Muhammad SAW. Kada mungkin. Ya kalau lah muridnya Imam Syafi'i dengan Imam Syafi'i mulia mana? Ya pastilah mulia Imam Syafi'i, itu udah pasti. Cuman si gurunya yang kada ingin merasa diri lebih mulia ketimbang orang. Lalu disebutlah murid-murid ini hanya sebagai kawan-kawan. Nah, kalau kita kan kadang-kadang hanya jadi guru Iqra, kalau kada dipanggil Pak Ustadz, tidak kada menyahut. Ikam ni kada beradab. Mengiau aku bapak Ustadz dong, biar keren dikit gitu. Guru apa? Ini bukan berarti guru tidak dihormati ya. Ini gurunya dulu, gurunya. Jadi guru itu kalau gurunya tawadhu, dia ketemu murid, perasaan murid lebih istimewa. Itu perasaan si gurunya. Jangan perasaan muridnya, aku lebih mulia dari guru. Itu bungal banget ke murid itu tuh. Ini perasaan gurunya yang berasa orang ini lebih istimewa daripada saya. Coba kira-kira tuan guru yang mana aja? Kalau semua muridnya itu ada lagi belajar lawannya, jadi tuan guru lainnya saya. Nah, itu karena diagung-agungkan karena banyak orang yang duduk lawannya. Coba yang duduk seberataan ini, kada ada lagi yang duduk. Jadi tuan guru kada laku, bang, penghinaan jadinya. Artinya kamu mulia karena orang-orang ini, ya kalau, nah, secara umum. Jadi guru pun kada boleh beranggapan murid itu di bawah dia, enggak boleh. Jadi kalau guru memberikan ilmu, itu bukan bersedekah ilmu, bukan. Gurunya cuma berhadiah ilmu.
lalu memuliakan lawan murid-muridnya itu dimuliakan. Bayangkan, guru sekumpul itu di antara doa beliau ketika turun dari rumahnya untuk ke majelis beliau. Rumah beliau kan di samping musala Raudhah tuh. Tuh lagi bahari, lagi kami mengaji itu. Tuh boleh rumah beliau itu bersusun dah manusia. Hendak asar itu bersusun dah. Berdiri, tapi ada batasnya tuh. Yang hagan hidin lalu. Kadang ada yang memaksa untuk bersalaman tuh kadang ada. Itu cuman cukup melihat. Karena kalau bersalaman itu malah bersalaman itu baik. Cuman mun beribu-ribu bersalaman kan sampai ke masjid kena, kan sampai ke musala lambat. Apalagi hidin sudah tua. Jadi kita tuh berdiri aja cukup melihat, cukup memandang. Pada wani kan ada yang orang beradab seberataan. Tapi di antara kalau beliau turun rumah itu kan murid-murid beliau itu puluhan ribu kalau musalla hibak, halaman hibak, jalan-jalan hibak, rumah-rumah hibak. Itu betutup tuh jalanan tuh kalau pengajian tuh. Ya kalau. Nah, beliau kadang merasa diri beliau itu lebih mulia ketimbang orang. Buktinya dari doa yang beliau panjatkan, doanya Allahumma ghfirli dzunubi bi barakati haula'i muta'allimi. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku dengan berkah nih orang-orang yang menuntut ilmu ini. Jadi kalau dengan berkah orang yang menuntut ilmu, berarti yang hebat yang menuntut ilmu. Gurunya merasa berdosa, itu perasaan aja lah. Itu perasaan orang tawadhu ngarannya. Orang lain lebih istimewa ketimbang dirinya. Memang guru itu kalau menarik-narik ya, guru itu, saya pribadi misalnya, kadang-kadang bisa melakukan kesalahan. Kesalahan yang dilakukan oleh seorang guru itu berbeda dengan kesalahan yang dilakukan oleh seorang murid. Kesalahan yang dilakukan oleh orang alim itu berbeda dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang jahil. Dosanya berkali-kali lipat. Nah, maka kalau ada orang alim yang dipikirkan itu. Orang alim nonton TV juga, ya Allah, nonton sinetron juga kadang-kadang. Berkah kehidupan. Atau apakah macam-macam aja lah. Seharusnya orang alim itu tasbih terus di tangan. Cuman aku kan alim juga Pak. Seharusnya kan kayak itu aturannya. Lihat ya orang alim tuh. Quran, kitab, tasbih, duduk di sejadah. Ini duduk di hadapan TV, kacang dimakan. Tiap hari pengajian, ya aku pribadilah, harus orang lain. Ujar sekolah lawas. Nah itu kan kita sadari banyak kurangnya kita, kada cocok kita ini sebetulnya dipanggil guru tuh kada cocok. Cuman yang ibaratnya itu, yang pepatah Indonesia, tak ada rotan akar pun jadi. Kita ini akar aja bukan rotan. Cuman karena berada di akhir zaman, akar pun dipakai juga. Tapi jangan sampai kita itu, yang kita ini cuman akar lalu merasa kita ini rotan. Jangan. Merasa kita ini tidak banyak ilmu, tidak soleh, ikhlas masih dipertanyakan, merasa kayak tuan guru banget, ya janganlah. Nah itu yang jadi kalimat kalau guru itu mengajar kepada murid-muridnya, dia tidak beranggapan bahwasanya dia yang memberikan sesuatu kepada muridnya, dia hanya berhadiah sesuatu kepada muridnya, hanya memuliakan orang. Jadi kalau guru seperti itu, dia tidak akan melecehkan murid. Ini kadang-kadang ada, kamu ini, berhemat di mama yang murid. Padahal salahnya kada tapi signifikan juga. Kebetulan tinggal kopiah aja misalnya. Kalau aku pribadi tidak ada urusan nih kan gue kopiah karena apa. Yang pada berbaju gitu kada apa aja. Paling sambat kawan nikam gila hanyar kang ini. Kalau aku kalau jangan menolak marah nikam. Saya jangan bersempak hak. Siapa tahu tapi dinaikkan ke sini kan ada apa aja, ada baju. Suah aku menagur, ada suah. Kamu hendak begalang basi, ada apa aja. Apa aja itu preman. Apa aja. Masalah haram atau kada haram, layak kada layak itu lain. Nah, itu kaina.
Aku selawas kada haram biasanya kada aku tagur. Kalau makruh aja misalnya ada apa-apa ya. Kecuali mengaku jadi wali, maka aku sindir aja aku wali kada kayak itu aja. Kalau cuma murid biasa aja, ngarannya orang salah itu biasa aja. Ikam tuh hendak kayak apa kan tapi jangan aku tagur-tagur. Manusia aku gini bisa salah. Namun ikam ngaku jadi wali, maka aku kritik kamu. Bila kayak ini jago nih kada wali nih, aku kritik. Namun orang biasa ngapain ngeritik? Wajar aja orang tuh bisa mengerjakan yang makruh. Kalau haram memang dipadahkan Kang biasanya. Nah, itu kalimat tahadu, itu kalimat ngarannya memberi. Tapi memberi dengan merasa orang lain lebih hormat. Itu guru kayak itu aturannya. Kalau guru yang model kayak itu memberikan ilmu tapi merasa murid ini adalah orang terhormat, berarti guru itu tidak melecehkan kalau lawan muridnya. Kira-kira muridnya ketujuh atau kada, kira-kira aja. Ketujuh kita guru yang kayak itu. Amun guru itu nyambat buhul, tabuk, kurang ajar. Itu kan melecehkan banget lawan muridnya lah. Itu murid bisa ya kalau lah itu secara umumnya aja. Sebaliknya Bang, kalau murid memberi guru Bang misalnya, itu sama hadiah juga. Saya memberikan kepada guru ini penghormatan kepada ini, bukan melecehkan. Ini jangan bapandir kayak ini. Guru tuh mun kada aku tuh ada harapan di sini gitu. Itu ngarannya melecehkan, itu bukan tahadu. Orang kalau memberi itu, jangankan memberi guru ya, memberi tetangga tadi dengan penghormatan, orang dianggap lebih mulia dibandingkan kita. Itu yang maulah jadi saling cinta mencintai. Kalau ikam memberi guru ikam, tapi dengan pelecehan, itu guru ikam ketujuh lah kira-kira di hadapan. Ini pandir misalnya, guru tuh aku tuh makani terus, mungkin aku makani mati itu guru. Pertanyaannya memang berapa lawas? Sebelumnya ikam karena tahu loh hidup aja hidup. Kenapa akan ikam padahkan mati? Kada boleh, yang kayak itu tuh kada boleh. Makanya kalau di dalam kitab-kitab itu diantaranya wa min sya'nihi, keadaan seorang murid. Murid itu bisa dimaknakan orang yang berguru lawan gurunya. Nah, bisa juga bermakna murid itu orang yang ingin menjalani jalan akhirat. Arti muridun itu kan orang yang berkeinginan. Berkeinginan apa? Berkeinginan sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah itu bukan zatnya kepada zat Allah, tapi sampai kepada ridhonya Allah. Nah, orang yang sampai kepada ridhonya Allah itu disebut dengan orang yang wasil. Arti wasil itu sampai kemana? Sampai ke Tuhan, tapi bukan ke Tuhan, sampai ke ridhonya Tuhan. Yang radhiyallahu anhum wa radu anhum. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, wa radu anhum, dan mereka pun ridha kepada Allah. Lalu siapa yang didapat? Dzalika liman khasyiya rabbah, itu bagi orang yang takut lawan Tuhannya. Amun takut, nih mun takut. Ikam kalau disuruh misalnya ikam besi bos, ikam takutan lawan bos, jar bos ambil barang di situ. Cepat ambil. Ngati hari ini jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jagai toko baik-baik. Ikam jagai toko baik-baik. Itu tanda orang takut. Ya Allah. Nah, berarti kalau orang takut lawan Allah kayak mana? Orang takut lawan Tuhan, sembahyang ya Tuhan. Siap. Puasa ya Tuhan. Siap. Jangan berjudi. Siap. Itu namanya hasyiah rabbah. Nah, yang hasyiah rabbah ini yang radhiyallahu anhum. Allah ridha loh dengan orang yang model-model seperti itu. Wa radu anhum, dan mereka pun ridha loh dengan Allah. Ya kalau lah, itu bahasa Qur'annya. Jadi ingatakan arti murid itu bahasa Arab tuh. Lain murid bahasa Indonesia. Murid bahasa Arab itu artinya orang yang berkehendak supaya sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Cuman karena orang yang hendak sampai ini kada tahu bagaimana caranya, makanya biasanya dibimbing. Kalau orang yang dibimbing itu ngarannya
Kalau bahasa Indonesianya ya murid, itu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Arabnya ya talabul ilmi lah, talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu. Biasanya kalau hendak sesuatu amunnya kada tahu berguru dulu, ya lah. Ikam hendak jadi monteran kan bisa belajar dulu bagaimana cara nyambaiki sepeda motor, bagaimana cara nyambaiki mobil, misalnya kan kayak itu. Nah itu karena hendak jadi montir, maka belajar lawan montir, biasanya kayak gitu. Kalau hendak dapat ridhonya Tuhan supaya sampai, maka belajar lawan orang yang sudah wasil. Udah wasil itu sudah mendapatkan ridhonya Tuhan, belajar lawan itu. Nah lalu yang wasil ini yang bagaimana tadi? Yang sudah dapat ridhonya Tuhan. Yang tadi bang sudah, yang ayat yang gampang aja, yang sekira kita hafal barataan. Radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Orangnya takutan lawan Tuhan. Bila takutan lawan Tuhan, jako bila disuruh Tuhan gawi, bila dilarang Tuhan tinggalkan. Itu tanda orang wasil dapat ridhonya Tuhan. Ikam hendak juga dapat ridhonya Tuhan, belajar lawan yang ngintuk. Ibaratnya kayak itu nah. Hendak belajar kuntau, jar orang Banjar. Itu datangi guru kuntau, ya lah. Menikah hendak belajar kuntau, tapi belajar lawan tukang unjun itu kada mau masuk. Biar 15 tahun ikam belajar kuntau lawan tukang unjun, kada pacangan ahli, ya kalau lah. Kayak itu juga ikam hendak wasil lawan Tuhan tadi, belajar lawan orang yang kada wasil. Biar 10 tahun kah? Iya kan kemana-mana. Ibaratnya kan bujur kada kira-kira. Aku jago ketujuh mandiri ikam yang sekira masuk akal. Tidak ikam guru aja pandir terus. Nah makanya pandiranku ini didangarakan. Ini sebetulnya pandiran kitab juga Bang. Cuman supaya ikam pikirkan seorang. Mun ikam hendak ahli kuntau, itu jangan belajar lawannya tukang unjun. Itu belajar lawan tukang unjun itu kayaknya jadinya ahli unjun. Ya lah. Nah kayak itu juga mun hendak wasil lawan Allah, belajar lawan orang yang wasil. Namun belajar yang sama pada kada wasil juga. Ukurannya tadi yang mana? Yang tadi panjarku. Orang yang diridai Tuhan, yang mereka juga ridha lawan Tuhan, dzalika liman khasyya rabbah. Nah, jadi yang ini yang penuntut ilmu yang sekira sampai lawan Allah, nah itu jar wa bin sya'nihi, keadaan orang yang hendak sampai lawan Allah. Karena hendak sampai lawan Allah itu berguru lawan orang yang sudah sampai lawan Allah. Sampai lawan Allah itu ingatakan Joko, sampai lawan ridhanya Allah lah ingatakan. Jangan ikam bertemu lawan Tuhan. Yang bertemu lawan Tuhan itu Nabi Muhammad aja sorangan, Jibril aja. Soalnya ikam mendengar kisah Isra Mi'raj. Jibril aja gin stop. Ada tahan lagi maju ke sana aja Jibril tewas kita nih, terbakar hancur. Ada kalau soalnya mendengar kisah Isra Mi'raj. Artinya Jibril itu Jibril, tahu lah Jibril. Nah, kada sampai ke hadirat Allah tuh kada sampai Jibril. Ikam hendak sampai juga kayak Nabi Muhammad, harap pada Jibril ngarannya. Mengatakan itu bukan sampai ke Tuhan dalam artian sampai itu ya, sampai mendapatkan ridhonya Allah, mengatakan. Nah, jadi karena orang yang hendak sampai itu berguru lawan orang yang sampai, berarti dia sebagai talibul ilmi. Nah, di sini wa min sya'nihi, keadaan orang yang menuntut ilmu yang sekira-kiranya itu sampai lawan ridhonya Allah. Itu diantaranya keadaannya harus seperti ini. Allah yara annahu kafa'u ustadzihi abada. Bahwasanya dia tidak pernah merasa bahwasanya dia sudah kafa'u ustadzihi, dia sudah membalas dengan balasan yang setimpal dengan gurunya. Kada boleh ada rasa. Yang tadi kita bahas, kalau memberi itu jangan merasa mun kada aku guru nih di daerah itu mau kayak itu. Kamu beri aja, memuliakan, ini tanda terima kasih.
Jangan pernah ikam beranggapan guru hutang jasa lawan ikam. Makanya mun aku pribadi aku minta lawan ikam kada, maksa kada juga, hendak merasa pina berjasa-jasa, maaf aja. Cuman aku bukan merendahkan ikam, aku kada merendahkan ikam. Cuman bukan seperti itu. Aku tetap memuliakan ikam dalam artian ikam sebagai murid. Tapi kalau ikam hendak merasa hendak pina paharatnya, ada panjangan ku anggap. Jadi keadaan penuntut ilmu kepada keadaan orang yang hendak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu diantaranya Allah yara, bahwasanya dia tidak pernah melihat, annahu, bahwasanya dia kafa'u ustadhi, dia sudah membalas dengan balasan yang setimpal terhadap gurunya. Gak boleh merasa kita itu sudah membalas jasa-jasa guru kita itu. Kalau tiap bulan kita kirimi guru kita tuh 1 juta misalnya, atau lebih daripada itu misalnya, cukupkah membalas jasa guru kita? Ada. Kami ini sampai saat ini, bukan ini hanya cerita aja. Guru kita di Pamangkih kita, guru kita di Darussalam kita, guru kita di Balikpapan, selalu kita ya kalau ada apa-apa kita. Tapi cukupkah membalas itu? Ada cukup sama sekali. Ada cukupnya. Itu abadan, selama-lamanya dia tidak pernah merasa bahwasanya dia membalas. Walau khadamahu alfa sanat, alfa amin, sekalipun orang ini sudah berkhidmah kepada gurunya itu selama alfa amin, 1000 tahun. Ada mungkin kalau aku ini lawas sudah bahadam lawan hidin, nyapukan rumah hidin, kayaknya banyak pahala aku pang daripada pahala hidin beri aku. Ada mau. Sekalipun ikam bahadamnya kalimatnya bukan 60 tahun, 1000 tahun. Ini kan sesuatu yang mustahil karena umur kita kada sampai 1000 tahun, 100 tahun gitu kada sampai. Yang model kayak kita ini ya, yang kada tapi menjaga kesehatan. Ya kok kita ini kada tapi menjaga kesehatan. Namun yang menjaga kesehatan itu lah malam ini kada wani makan, takut gula naik. Namun kita setiap undangan kulihat bertambah makan. Itu karena kada menjaga kesehatan. Kada dia bujuran, takutnya dokter tuh. Makanya bukan dokter, bukan yang menjaga kesehatan tuh kada wani makan malam. Paling-paling makan buah atau minum susu. Namun kita di undangan di hati bertambah makan. Itu ngarannya kada menjaga kesehatan. Ada kawan di grup babaya sudah kajar makan, jar kawan sudah makan wadai 2 biji. Jar itu jar makan karbon. Jar yang menjaga kesehatan. Orang subuh-subuh tuh jar makan roti aja sedikit. Karena kalau diturut nih, kalau kita subuh iwak karing campur mie bercacapan, makan terus. Itu jar subuh-subuh udah karbon dimakan. Ini yang menjaga kesehatan. Jadi model kayak kita nih yang kada menjaga kesehatan, tambahnya cepat mati. Ini diantara kita seberatan ini mun ada yang sampai 100 tahun tuh untung benar. Ku pikir-pikir coba siapa yang paling panjang umur sampai ke 100 tahun ya. Menangguh aja bang. Kalau Tuhan menghendaki itu lain pulang kisahnya lah. Ini yang secara normalnya aja. Nah ini disebut 1000 tahun. Itu kan sesuatu yang jauh daripada seandainya ikam itu berkhidmah. Berkhidmah itu apa? Menggandeng guru tanpa pamrih. Rumah guru disapu akan, rumah guru dipelkan. Kira-kira banyak ada dicibukakan. Itu orang bahari kayak itu. 1000 tahun lalu ikam anggap sudah aku ini cukup membalas jasa guruku, kada cukup. Wa ampaka alaihi ulufa minal mal, atau menggandeng guru kada bang, cuman ampaka beimpak alaihi atas itu guru al ulufa beribu-ribu. Kalau beribu-ribu itu artinya berjuta-juta. Setiap bulan mengunjungi guru 1 juta 2 juta. Sampai gurunya kawan nukar mobil misalnya, itu aku tuh cukup sudah, aku ini membalas jasa guruku. Kalau seandainya seperti itu, lalu kata beliau, wa man khatara bi balihi ba'da dzalika annahu qabalahu bi syai'in
faqad kharaja anit tariq. Kalau ada orang yang terlintas di dalam hatinya, ini terlintas saja, apalagi terucap, guru aku sudah cukup membalas jasa pian, itu terucap, ini terlintas di dalam hati aja. Terlintas lawan terucap itu kan lain. Di dalam hati, apa terlintas di dalam hatinya? Ba'da dzalika, bahwa setelah dia berkhidmah 1000 tahun, atau setelah dia memberi kepada guru berjuta-juta, lalu terlintas di dalam hati annahu qabalahu, bahwasanya orang itu sudah membalas jasa gurunya itu bisyai'in, dengan sesuatu tadi, maka orang yang seperti itu faqad kharaja anit tariq, maka orang itu sudah keluar dari jalur yang benar. Ini kada bujur lagi nih, makanya orang bertarikat, tarikat itu jalur, jalan menuju wasil kepada Allah. Wasil kepada Allah tadi apa? Supaya dapat ridha Allah, tuh jalannya. Nah, jalan seorang murid tadi orang yang hendak sampai lawan Allah, kan berguru tadi. Kalau dia merasa dia sudah membalas jasa gurunya, maka faqad kharaja anit tariq, ini sudah keluar jalur. Berarti kalau orang sampai, ini orang kada pacangan sampai, keluar jalur. Kalau keluar jalur, orang sampainya kada sampai. Jadi murid yang merasa sudah membalas jasa gurunya itu keluar jalur. Kada pacangan sampai ridhonya Tuhan. Apalagi murid yang menyakiti hati perguruan, tambahnya ini merasa sudah membalas jasa guru itu aja kada boleh. Kenapa? Coba kalau kita melihat ini, biasanya kalau orang bertarikat itu yang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu ada ceritanya itu di Sarah Hikam. Itu insya Allah di minggu yang akan datang saya jelaskan. Itu kan jalurnya Sayyidina Ali, Sayyidina Ali kepada Imam Hasanul Basri. Nah, ini guru yang gurunya bubuhan orang yang bertarekat, kalau bahasa kitanya. Yang sebelum sampai ke Nabi kan Sayyidina Ali tuh. Apa kata Sayyidina Ali misalnya? Ana abdun ala man allamani harfan. Saya sudah bisa dianggap sebagai hamba dari orang yang mengajarkan kepada saya, walaupun yang diajarkan harfan. Harfan itu apa? Satu huruf. Nah, kalau hamba itu kan begawi tiap hari, tetap aja kan ada papai. Jadi itu aturan mainnya. Aturan main apa tadi? Aturan mainnya, kita itu kalau memberi jangan beranggapan kita lebih mulia ketimbang yang kita beri, tapi orang lebih mulia ketimbang kita. Saya ulangi, guru ketika memberikan murid jangan beranggapan murid itu di bawah kita, tidak, tapi murid ini di atas kita. Perasaan guru, si murid misalnya ketika memberi sesuatu kepada gurunya, jangan merasa aku ini lebih hebat dibandingkan guru. Kada, guru lebih hebat daripada aku. Memberi tetangga kayak itu juga, memberi siapapun kayak itu juga. Nah, itu dari segi situnya. Nah, lalu dari segi berhadiah, Bang, kira-kira berhadiah itu harus besarkah? Sekemampuan. Makanya aku pribadi, aku kada pernah mau menyindir-nyindir, memaksa-maksa, apalagi menyuruh-nyuruh orang memberi. Itu sangat tidak etis, tidak bagus. Kalau ada orang yang memberi, silahkan. Kalau tidak, biarkan tidak memberi. Kenapa? Kalau kita, apalagi kalau kita memberi itu misalnya ditulis, dan tulis itu nanti diedarkan masing-masing misi, misalnya lah. Ini contoh aja. Itu sangat tidak baik. Kenapa? Karena kalau yang pertama menulis 100.000 misalnya, ini misalnya aja lah, atau 10.000, barang aja. Menulis 100.000 misalnya. Kebetulan yang 100.000 ini tokonya 2. 100.000 baginya santai aja. Yang sebelah gawiannya tuang unjun. Tuang unjun tahu seorang, kadang-kadang ganal modal daripada untung. Tulak minyak, rokok 2 bungkus, nasi. Sekalinya dapat iwaknya 3 ikong aja. Itu ngerannya lebih ganal modal daripada lah. Nah, yang tukang unjun ini kalau melihat yang di sebelah 100 hendak menulis 5.000 ini, pina timpang banget. Asalnya hendak menulis 5.000, paksa tambahi nolnya sedikit,
sebuting lagi tambahi jadi 50.000, padahal duitnya kada terlihat. Nah, itu yang jadi jangan, karena memberi itu jangan sampai ada keterpaksaan. Nyatakan itu. Memberi itu jangan sampai ada keterpaksaan. Begitu juga guru itu kada boleh berpikir, kenapa ini memberi sedikitnya? Jangan. Kita baca 2 hadis. Nah, ini kita baca di Sahih Bukhari. Haddatsana Asim ibnu Ali, haddatsana Ibnu Abi Dzibin anil Maqburi an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kasusnya bukan ke guru, tapi secara umum memberi kepada orang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa al muslimat, wahai perempuan-perempuan yang Islam. Ini memang kasusnya seperti itu. La tahkiranna jaratun li jaratiha, jangan pernah meremehkan satu tetangga dengan tetangganya. Walau tirsyanasyat, ini bukan melecehkan, jangan sampai kamu menganggap kecil pemberian kamu terhadap tetangga kamu. Nah, itu maksudnya. Itu bukan menghina, bukan. Jangan sampai kamu menganggap hina pemberian kamu terhadap tetangga kamu. Kata Rasulullah di sini, walau tirsyanasyat, sekalipun yang diberi itu pirsyana. Pirsyana itu maknanya uzaimun kalilul lahmi, tulang-tulang yang kadada dagingnya. Tulang yang kadada dagingnya dari kambing. Kalau jatuh kita itu bikin kadang-kadang tuh dah makan sop tulang guru, hibang dagingnya, itu lain ngarannya aja sop tulang. Kadang-kadang guru kadang-kadang hibak pemakannya dalam hati ini, sambatannya aja sop tulang, dagingnya hibak, lemaknya hibak. Makanya itu kadang-kadang kada ingat ampih, kayaknya nyamanan. Padahal aturannya tuan guru itu jangan banyak makan aturannya. Cuman melihat ini nyaman banget, ini kada ingat lagi ya tambah terus. Nah, malam pulang nih tadi ya. Malam tuh aturannya jangan makan, naik gula kayaknya. Makanya kawan-kawan kita yang kena gula tapi wani lagi makan. Kenapa jangan kena makan gula? Ya kata adalah jika bisa kawan kita di Melak beberapa ekor. Ya sudahlah. Nah, kalau ini dasar bujur-bujur yang tulang dulu. Tapi maksud Nabi, bolehkah kamu menyumbang itu? Jawabannya boleh. Itu apa maksudnya? Nabi menyuruh jangan pemalas, tapi jangan juga memaksakan. Jangan memaksakan. Jangan sampai ini baik ke tetangga, baik ke guru, baik ke mana, baik ke kawan kamu. Pokoknya harus beri 100.000. Jangan. Amun kada berduit kada sambari. Kebetulan ada duit sedikit 5.000. Jangan kada cocok. Karena apa? Kalau ikam ikhlas, banyak aja nilainya. Nyatakan itu satu. Jadi di sini Nabi tetap menyuruh yang tadi tahadu, saling memberi itu tetap bagus. Cuman dari segi saling memberi itu jangan harus yang wow. Apa yang mampu aja. Apa yang mampu aja. Kalau mampunya 1.000, mungkin pulang 1.000 ya. 1.000 ini ada lagi 5.000 lah sekarangnya. Ada apa-apa. Itu satu. Jadi memberi disuruh jangan dipaksakan. Ini mau dipaksakan itu bisa menyesal. Duit di 500 ribuannya diberiakan ke 500 ribuannya bulik mamai bini mana duit ininya harga nukar baras diberiakan ke guru berataan kada jar amal itu kalau kupina di mamai bini bulan pertama di mamai bini minggu kaina bulan depan itu pulang habis pulang duit 500 bari keguruan bro 3 bulan aja jadi bini pulangkan aku pada ibuku kada tahan belaki lawan wali sesadangnya aja namun kada apa-apa kalau aku pribadi kada apa-apa. Nah, itu satu.
Yang kedua, yang ingin aku sampaikan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sekali lagi kada memaksa. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau du'itu ila dzira'in au qura'in la ajabtu, walau uhdiya ilayya dzira'un au qura'un la qabiltu." Nah, ini yang kita yang dibari pulang. Kita yang dibari ini jangan bertingkah. Udah cocok jarang bari. Aku nih guru dibari 5.000, kan cocok. Kan menghargai guru, ujar. Kadang-kadang kayak itu. Siapa tahu orang kada berduit. Kan kadang-kadang ada tuh. Apa ya diundang ceramah, Isra Mi'raj lah, Maulid Nabi kan. Diamploki. Sekalinya amplopnya 100.000. Masjid ganal kayak ini 100.000. Bamamai penceramahnya. Ini gila, nggak pengurus masjid ini apakah? Siapa tahu masjid ganal ini banyak hutang, siapa tahu? Ya aku pernah, bujuran pernah. Jadi aku mulai melak, pergi pakai mobil. Aku hendak memadahkan tempatnya yang paling signifikan. Habis itu mobil sampai situ aja. Diteruskan dengan pakai kapal. Jadi mulai subuh, habis subuh udah berangkat. Buliknya kayaknya sampai ke rumah habis isya. Ini kisah bujuran nih. Jadi sebelum acara pengumuman. Kalau biasanya pengurus masjid, bahwasanya ringkasnya aja. Masjid kita ini masih punya hutang 100 juta. Ini orang banyak nih. Dalam hatiku tahu hutang masjid ini. Bapak Imbah Tuntong ceramah, anak bulik nih. Yang buliknya tadi jadiku sampai isya, sampai bulik. Boleh habis subuh sampai isya. Berarti jauh kalau lah. Lumayan jauhnya. Aku tolak mobil dulu jauh. Ibarat minyak rugi itu, kalau hitung-hitungan rugi, tapi tidak ada istilah rugi ya, orang dakwah itu tidak ada rugi. Habis itu dia amplokin. Cuman aku tuh kada tega, masjid bapak dah hutang 100 juta. Kada tega kita. Jadi imbahku terima kayak itu, ada anak buah kita orang situ, sini dulu. Ini kusumbangkan untuk masjid. Kada tega kita, masjid hutang banyak banget. Nah, sekali lagi kita itu diberi orang berapakah? Jangan menolak, jangan lihat nilainya. Lihat orang itu sudah ingin berbagi walaupun sekemampuan orang. Kita baca hadis. Ini kalau ikam hendak melihat hadisnya, babnya bab hibah, nomor hadisnya 2568. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau du'itu ila dira'in." Seandainya aku itu diundang, kan tuan guru itu diundang kalau leh. Seandainya aku itu diundang dan aku udah tahu bahwasanya makanannya ini ada amplok-amplokan ya, makanannya waraknya ya. Makanannya itu dira'un. Lau du'itu ila dira'in. Kalau bahasa hadisnya kan dira'in. Seandainya aku diundang ila dzira'in. Tahu dah makna dzira'? Makna dzira' itu hasta. Satu dzira', satu hasta. Ya kalau hasta. Kamu suah melihat betis kambing. Betis kambing itu dari sini sampai ke sini. Dari sini sampai sininya itu disebut paha kambing. Nih dari sininya sampai sini itu apa ngarannya? Ya itu ngarannya dzira'. Soal melihat betis ayam itu dari sini sampai sini ada tuh belok-belokannya tuh. Ya Allah, ada belok-belokannya. Nah, yang mulai belokannya ini, nah ini pahanya, yang ujungnya ini dikit aja lagi dagingnya, babayanya aja dagingnya. Itu ngarannya dzira'. Kamu lihat kayak namun ada kambing. Nah, mulai sininya nah sampai ke bawah. Kira-kira banyaklah dagingnya. Dikit tuh sama dengannya aja. Tuh sama dengannya dikit. Yaitu yang tadi sop tulang, dasar bujuran tulang mah tuh. Ini madahkan. Tapi ya Nabi, seandainya aku diundang,
tahu dah makanannya itu zira, dari sini sampai sini. Kata Rasulullah SAW, au qura'in, atau aku diundang, sudah tahu juga makanannya itu qura'. Qura' itu kalau hasta itu dari sini sampai sini, kalau qura' itu dari sini sampai sini. Kalau ayam itu ceker tuh, ceker. Itu cekernya itu namanya zira. Kan dari sini ya, dari lipatan sini sampai sini. Yang mana batis-batisnya warna sedikit ujungnya itu namanya qura'. Yang ujungnya ceker aja, ujungnya aja. Dasar bujur gini ya Allah. Tapi kata Rasulullah apa? La ajab tuh pasti kukabulkan. Undangan orang tuh kukabulkan. Karena Nabi mengabulkan undangan itu yang pertama bukan karena makanan. Jadi kalau kita menerima undangan itu jangan pikir makanan, apalagi mikir amplop, kan boleh. Kita pergi ke undangan orang tuh mengabulkan hajat orang. Namun yang kena makan di rumah. Wah, jadi bini kan bawa masak sudah dipadahi, tinggal suruh aja bawa masak, tapi itu apa ada ngalihnya. Aku itu rancak sudah pakai sah. Guru, ya, ini kisah nyata nih, guru. Bila orang datang tuh yang kada tahu-tahu, orang-orang baru itu datang. Masjid mana yang kada tahu tuh, biasanya guru kawalah mah ada acara wadah kami sekian tanggalnya. Kalau memang kawa-kawa, kalau memang kada kawa. Habis itu biasanya kalau memang sudah kawa gitu nah. Lalu guru maaflah ini tidak betakun. Ini pengurus masjid nih yang betakun katanya. Apa gerang? Tarif pian berapa? Biasanya kayak itu kan. Takutnya hak orang-orang yang datang pasti ku jawab begini, nggak ada tarif-tarifan, nggak boleh bertarif itu. Ku bacakan biasanya ayat Quran, qul la as'alukum alaihi ajra, nggak boleh minta upah tuh nggak boleh. Saya bilang nggak dikasih air minum pun saya tetap akan datang. Kalau sudah deal kan ada waktu, saya tetap akan datang. Walaupun kada diberi banyak minum, kada jadi masalah. Ini bukan sok ikhlas, bukan. Biarku di mobilku tuh biasanya ada aja banyak. Ini banyak bahan ikam ini kadang-kadang wadak sih. Ini ada aja terus banyak putih itu. Kada di banyak putih nggak jadi masalah. Ada aja aku banyak. Mun kada dimakan nih, biasanya aku tolak kemana-mana tuh di mobil itu ada juga duit. Itu sudah bertumbuhan duit di situ. Jadi biarkan ingat bawa dompet, tetap di mobil itu ada duitnya. Kalau kau pina minyak habisnya bisa kan ingat. Kalau pina lapar, jadi ada duit cadangan di dalam mobil itu pasti. Bila kada dimakan di orang, aku diundangan, aku singgah di warung, tenang aja. Cuman sebutin aja jargo ini sambil bergayaan. Aku bukan Rasulullah. Kalau habis aku ceramah dilempari, laporkan polisi. Kan kalau Nabi habis berdakwah dilempari itu santai. Kalau aku jarakku itu sambil bergayaan aja. Kalau bahan ikam, imbah aku ceramah lalu bahan ikam tempeleng. Kalau kada diberi minum kada apa-apa, kada diberi amplop kada apa-apa. Tapi mun ikam tempeleng aku laporkan polisi. Itu sambil bergayaan. Nah, jadi ulang sekali lagi, mengabulkan hajat orang itu karena memang perintah agama. Kalau orang butuh, orang mau undang kita, ijabatul dakwah namanya, mengabulkan undangan orang itu termasuk hakul muslimin alal muslimin. Hak orang Islam kepada orang Islam yang lain adalah mengabulkan undangan orang lain. Dan berkali-kali kalau kita mengabulkan undangan orang, man qadha hajata akhihi fid dunya qadallahu hajatahu yaumil qiyamah. Hajat kita nanti ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu untungnya. Tapi Nabi itu, jadi kalau ikan beracara, kalau bahasa kitanya, jangan berpaksaan. Harus makan jalan, harus nyembelih sapi, jangan. Namun ikan betoko 5 buting, nyembelih sapi, itu biasa ya. Tasmiahan lah, anak-anak kok. Nyembelih sapi, 3, mentokoknya 5, hari jadi masalah. Ini yang maaf aja nih, gawian tuang unjun tadi. Ini jangan terhina ya, yang saya hendak sapi 3 ekor, hutang di mana? Semampunya berapa kira-kira? Sop, ya sop aja. Yang tapi banyak cerewet.
Itu yang tadi ulangi, Nabi itu kada menyuruh orang yang mau undang itu lalu memaksakan diri. Kalau ada silahkan, karena semakin banyak memang semakin baik, semakin besar pahalanya. Tapi kalau kada ada, ya apa adanya. Dan Nabi, kata Nabi, kada pernah menganggap itu sesuatu masalah. Itu satu. Jadi ingat akan tuh. Jadi kalau hendak menyiapkan undangan dan lain sebagainya, semampu ikam. Buah jor duitku, jangan dilihat uang unjunnya. Tuh duitku tuh bepati, itu silakan aja ada 5 ikung, kada apa-apa aja. Ini maksud kita yang tuang unjun yang biasa aja. Nah, ini contohnya aja tuang unjun lah. Apakah? Pokoknya bila duit itu dilihat bina tipis, itu jangan dipaksa-paksakan. Maulah acara kah, jangan dipaksakan. Nah, itu sebutnya. Yang kedua, walau uhdiya ilayya, seandainya diberi hidayah, diberi hadiah kepadaku. Nah, Nabi bilang diberi hadiah. Lau uhdiya ilayya, seandainya diberi hadiah kepadaku. Sama diraun, yang diberikan lawan aku itu diraun. Nih tadi apa hasta tadi ya, dari sini sampai ke sini kambing. Jok ini kamu lihat, adakah tulangnya, adakah dagingnya? Ada bang, cuma sedikit. Nah, atau quraun, yang diberikan hadiah kepadaku itu quraun. Quraun itu tadi nih dari sininya sampai sini. Kalau kambing dari sini sampai sini, kukunya kamu. Kalau melihat kuku kambing, wani makan kuku kambing. Tapi secara umum kata Nabi, kalau ada orang berhadiah seperti itu, laqabiltu, pasti ku terima. Ku terima. Jadi jangan sarik. Kalau ikam menjadi penceramah, jadi guru, orang salami 5.000. Baik ada usah aja 5.000. Es jeruk aja kan cukup. Oh iya, digabung lawan 5.000 yang lain, jadi cukup. Kalau memang kada kawa es jeruk 5.000 itu ya aqua 1.000 aja cukup. Nyatakan. Nah, tapi yang ingin aku sampaikan ini sebetulnya bahwa nikam itu kadang-kadang bisa memberi aku ingatakan, jangan dipaksakan. Amunnya kada usah kada bapak juga. Jangan dipaksakan. Anu dipaksakan ini jadwalnya ini butang lawan sebelah, butang mang dulu. Jangan, berduit nusa. Apa aja. Insya Allah hidup aja. Aku nih hidup aja terus. Aku ini belum jadi guru, gitu hidup juga. Jadi masa mbah jadi guru? Lagi sebelum jadi guru, aku udah salah minta lawan orang. Masa mbah jadi guru lalu aku minta lawan orang? Itu artinya turun martabat. Janganlah. Nah, ini lagi dahulu, lagi kita di pondok tuh, makannya iwak kering. Ya Allah. Sebulan 50.000 aja. Itu lagi di Pemangkih 50.000. Itu lagi di Pemangkih itu kada bawa apa-apa, kiriman aja wesel. Di balik papan 20.000 aja. Itu bahari ya, walaupun bahari itu dikit juga, bujuran tuh dikit ya. Soalnya rancak kesakan aku tuh bisa kelaparan, menggetar-getar batis kelaparan. Kenapa? Ya ada berduitnya. Tapi kan suah minta waktu itu, kan suah minta. Lawan kuitan gini aku pada minta, aku tuh jarku kadang purun minta lawan kuitan. Karena jar abahku, aku pernah jar abahku kayak di. Abah ini tahu ikam itu sekolah, artinya semua ongkos itu dari abah. Bila abah kada mengirimi, berarti abah kada berduit juga. Ujur deh, ya kan? Jadi aku tuh kada mau ngirim surat, bah kirimi duit. Kalau pindah pas lagi kada berduit. Jadi kalau kita itu kan biasanya wesel, jadi wesel itu. Nah kadang-kadang wesel itu, kadang-kadang kita punya kebutuhan yang lain, nukar kitab dan sebagainya. Wah, habis duit tuh nukar kitab. Kita tulis, bah, ini kiriman misalnya 50.000. Lalu nukar kitab 30.000, 20.000 aja lagi. Nah, ada maju nih setengah bulan aja nih. Kita kirim suratnya, wesel sudah diterima. Ditukarkan ke kitab 30.000. Paham aja kuitan. Artinya kirim ini jangan. Nah, aku lihat kuitanku bujuran, aku ada minta duit. Cuman bepadah bahwasanya kayak ini kuitan. Nah itu lagi kita kada jadi apa-apa, kadang kita minta. Masa kita sudah jadi guru minta? Tuh aku minta tuh turun martabat. Ini bukan masalah martabat, Pak lah. Bukan masalah martabat, tapi sebetulnya sekali lagi kita pengajian.
terserah aja, saya berhadiah ilmu gitu, tidak menganggap remeh murid. Nah, kalau murid toh tahandak seandainya ingin satu yang ingin saya jangan dipaksakan, jangan merasa kada nyaman, jangan apa-apa, menghendak-hendak namun kada apa-apa juga. Sedikit banyak kada masalah juga. Insya Allah jarku aku nih hidup aja, hidup aja. Nah, ya Allah lah. Nah, salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma arzuqna al ikhlas fi talabil ilmi wa nashra fi jami'i ta'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.